Rahasia kesaktian orang kuno dalam merubah DNA atau gen untuk mendapatkan hidup dan keturunan yang lebih baik. DNA kita adalah bagian inti sel yang sangat kecil yang mengandung blueprint manusia. Segala informasi tentang bentuk fisik, watak, sifat, bakat, bahkan memori terekam semua di sini dan direpresentasikan oleh kode-kode DNA di dalam sel kita. DNA ini bisa direkayasa untuk kepentingan tertentu, entah untuk menciptakan spesies makhluk baru, merubah fisiologi tubuh, atau untuk menyembuhkan penyakit. Orang bijak zaman dulu ternyata sudah bisa melakukan rekayasa DNA tanpa bantuan teknologi. Caranya adalah melalui meditasi dan akses ke alam bawah sadar langsung. Manusia ini terdiri dari dua alam pikir, yakni alam sadar atau conscious dan alam bawah sadar atau unconscious. Sebagian besar sistem di tubuh kita ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom atau sistem saraf tak sadar yang sudah bekerja otomatis tanpa perlu kita menyadarinya. Ini meliputi kinerja jantung, peredaran darah, pertumbuhan kuku dan rambut, pernafasan, kinerja sistem metabolisme, bahkan menyangkut reaksi komunikasi bawah sadar antara manusia. Uniknya, fisiologi tubuh ini ternyata bisa diubah melalui alam bawah sadar kita. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia memiliki beberapa jenis gelombang yang membawa kita ke dimensi kesadaran tertentu. Alam bawah sadar ini bisa diakses jika gelombang otak manusia berada di level alfa atau theta. Nah, untuk memasuki level ini bisa dicapai dengan cara meditasi. Jika kalian meditasi hingga mendapatkan ketenangan, maka otak kalian berada di level alfa. Jika kalian melakukan meditasi yang sangat dalam sekali, otak kalian bisa semakin turun gelombangnya ke theta. Di dua gelombang ini, kalian sudah berada pada alam bawah sadar. Jika ingin mengubah susunan DNA, maka bisa dimulai dengan memberikan sugesti ini. Sugesti yang tertanam akan diteruskan ke DNA, dan dengan sendirinya susunan DNA akan berubah dan memberikan hasil yang diinginkan. Rekayasa DNA secara manual ala orang bijak kuno ini biasanya banyak dipakai untuk menyembuhkan penyakit dan memutus karma leluhur. Kita memang tidak bisa melihat proses rekayasa DNA langsung, namun hasilnya bisa kita rasakan. Makanya jangan heran kalau ada orang yang secara genetik membawa penyakit keturunan, tapi akhirnya dia sembuh dari penyakit tersebut dengan cara sering meditasi dan menanamkan sugesti-sugesti positif. Inilah sebabnya kenapa di zaman kuno meditasi itu menjadi suatu kebiasaan dan rutinitas. Karena sebenarnya tubuh kita memiliki beragam potensi atau syakti yang tidak kita sadari yang bisa kita gunakan untuk kebaikan. Orang yang bisa mengembangkan potensi ini disebut sebagai orang sakti. Apa yang mereka berhasil lakukan disebut supernatural. Hal ini bisa dijelaskan secara masuk akal kok, seperti dalam buku Becoming Supernatural ini yang akan membuat kalian mengerti bagaimana supernatural itu bisa terjadi. Yang mau outfitnya samaan dengan aku juga bisa. Check out keranjang kuning di TikTok untuk mendapatkan buku dan outfitnya sekarang.